Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, senang sekali kembali menjumpa saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat, selalu puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan, dengan perlindungan Tuhan yang sempurna. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami rindu kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 1 ayat yang ke-1 dan yang ke-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan. Saudaraku, Mazmur 1 merupakan pembuka dari kitab Mazmur. Dalam pembukaan kitab Mazmur ini dipaparkan tentang dua kelompok manusia, masing-masing dengan jalan hidup yang ditempuh sendiri-sendiri. Kelompok pertama adalah kelompok orang yang saleh dengan ciri hidup dalam kebenaran, kasih, ketaatan kepada firman Allah, dan pemisahan diri dari persekutuan dengan dunia. Kelompok kedua adalah orang fasik dengan ciri hidup tidak taat kepada firman Allah, mengikuti keinginan dunia ini, sehingga tidak mendapat bagian dalam persekutuan orang benar. Jalan hidup orang benar dikenal dan diberkati oleh Tuhan, saudara. Namun, jalan hidup orang fasik tidak memperoleh bagian di dalam kerajaan Allah, sehingga akan binasa. Bagaimanakah jalan hidup orang benar itu? Berikut ini beberapa ciri jalan hidup orang benar, saudara. Yang pertama adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jalan hidup orang benar ditandai dengan sikap yang menolak untuk sejalan dengan perkataan dan perbuatan orang fasik. Mazmur 1 ayat 1 memperlihatkan perbedaan atau ada jurang yang menganga lebar yang memisahkan antara jalan hidup orang benar dengan jalan hidup orang fasik. Jalan hidup orang benar sejati diketahui dari apa yang tidak mereka lakukan, tempat yang tidak mereka kunjungi, dan kumpulan yang tidak mereka masuki. Tidak seorang pun yang dapat menikmati berkat Allah tanpa berbalik dari hal-hal yang merusak atau yang membahayakan. Ciri yang kedua adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudara, jalan hidup orang benar ditandai dengan sikap dan kesukaannya akan firman Tuhan. Jalan hidup orang benar bukan saja ditunjukkan dengan dia berbalik dari kejahatan, tetapi juga selalu hidup di sekitar firman Tuhan. Mereka berusaha untuk menaati kehendak Allah dari hati yang sungguh-sungguh senang akan jalan dan perintah Tuhan. Yang memotivasi tindakan orang benar ialah roh dan perasaan yang telah ditebus, terpikat hatinya oleh kebenaran Allah sebagaimana terdapat dalam firman-Nya. Ciri yang ketiga adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Saudaraku, jalan hidup orang benar ditandai dengan sikap yang konsisten untuk merenungkan firman Tuhan di dalam setiap waktu. Mereka berusaha
untuk hidup dengan berkat Allah merenungkan Taurat Allah, yaitu firman-Nya, supaya membentuk pikiran, sikap, dan tindakan mereka. Orang benar itu hidup dan merenungkan Taurat Tuhan dengan cara membaca, menghayati, dan berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jalan hidup orang benar seharusnya bertambah terang, semakin naik dan alami perkembangan, saudara. Tetapi terjadinya pertambahan itu ditentukan dari cara hidup kita. Artinya, sikap atau perilaku kita setiap harilah yang menentukan pencapaian atau keberhasilan hidup kita. Jika kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan bertambah naik dan semakin bercahaya terus-menerus. Berdasarkan kebenaran ini, jika ada jalan hidup yang bertambah naik atau bertambah terang, tentu ada juga jalan hidup yang semakin menurun dan semakin gelap. Jalan yang semakin menurun itu dijelaskan dalam ayat 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ada orang percaya yang alami hal ini. Tanpa disadarinya, mereka telah menjadi fasik. Hidupnya sudah jatuh, menderita, dan meninggalkan ibadah dan pelayanan. Sebutan tersandung itu tidak pernah mengacu pada pengertian tersandung batu yang besar, tetapi batu yang kecil, saudara. Artinya, orang yang menjadi fasik ini jatuh hanya karena persoalan yang kecil. Saudaraku, mari kita semakin hari semakin hidup benar di hadapan Tuhan saat ini, dan jangan kita hidup seperti orang fasik. Mari kita meraih segala berkat dan keberhasilan dari Tuhan dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan, ajar kami senantiasa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, tidak hidup di dalam kefasikan. Kami boleh menuruti segala kehendak Tuhan, menuruti segala perintah-perintah Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, dan kami menyerahkan segenap kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap kami saat ini ya Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, yang doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat melayani, selamat hari Minggu. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.